Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahlul kalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan nikmat ketaatan. Nikmat yang paling agung adalah nikmat ketaatan yang Allah masih tanamkan kecintaan kita di dalam hati kita, yaitu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ulama mengatakan kalau Allah itu menginginkan seorang itu menjadi seorang yang soleh, Allah akan titipkan di dalam hati dia gemar ibadah, gemar ibadah. Makanya salah satunya dianjurkan para ulama sering-sering mendawamkan wudhu, menjaga wudhu, batal wudhu, wudhu lagi. Nah, orang yang selalu dalam keadaan berwudhu itu energi positifnya akan berdampak kepada dirinya sendiri, dan malaikat demen, senang sama orang dalam keadaan bersuci. Nah, otomatis kalau malaikat itu senang, dekat sama orang dalam keadaan berwudhu, otomatis ini orang akan timbul rasa ingin ibadah itu lebih cenderung daripada meninggalkan ibadah. Ini salah satu amalan yang paling mudah dan dicatat malaikat ibadah, yaitu adalah dawamul wudu, selalu dalam keadaan berwudu. Habis batal wudu, wudu lagi. Habis batal wudu, wudu lagi. Ini malaikat mencatat orang dalam keadaan ibadah. Seandainya dia mati bahwa syahid, dia meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan berwudu, salah satunya meninggal dalam keadaan syahid. Jadi banyak salah satu fadilah orang yang dalam keadaan berwudu, orang yang selalu menjaga dalam wudunya. Bahkan dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan la yuhafizu wudu illa mu'min. Tidaklah seseorang itu menjaga wudu kecuali di hatinya ada keimanan. Jadi jangan tinggalkan wudu. Bahkan di dalam kitab Bughya Murtasyidin, di situ kitab fatwa ulama, dijelaskan Jibril itu tidak turun lagi kan, karena tugasnya sudah selesai. Tapi Jibril turun akan hadir ketika orang itu lagi sakaratul maut dalam keadaan berwudu. Jibril dah. Jadi ini dalam kitab Bughya dijelaskan. Jadi jangan tinggalkan wudu, fadilahnya begitu besar. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita keistiqomahan dalam mengkaji daripada ilmu agama, yang mana salah satu Allah itu mempunyai malaikat, para malaikat tofu yang mereka itu berkeliling mencari halaqah majelis. Jadi malaikat Allah itu banyak, tidak terhitung. Ada yang sujud. Nah, jadi Allah itu menciptakan malaikat yang tugasnya mencari majelis-majelis ilmu, majelis zikir. Nah, kalau ada majelis zikir atau majelis ilmu, dia akan turun menaungkan sayapnya. Makanya kalau orang dalam keadaan majelis ilmu, di situ dia tenang, duduk dengan santai, dengan tenang, karena ada naungan malaikat yang membentangkan sayap. Selayaknya orang yang bagi ala zikri, sebagaimana orang yang selalu mengingat Allah yang dalam hatinya itu benar-benar khusyuk, itu dinaungi oleh para malaikat. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan kajian fikih dalam kitab Muqaddimah Khatramiyah, yaitu fikih ibadah, babus salati, bab yang menerangkan tentang salat. Kemarin mungkin udah tayamum, kita jelaskan juga salah satu wasilah toharo pengganti
atau faqdil ma, tidak adanya air, maka pengganti tayamum. Nah, tayamum itu kalau Imam Syafi'i bil turab, tanah yang ada gubar, yang ada debunya, ditepukkan ke tangan, kemudian ditepukkan satu kali, sekali rato. Nah, jangan 3 kali. Kalau wudu, sunat 3 kali. Kalau tayamum cuma sekali. Lepas, kemudian ambil lagi dari jari-jari sampai mirfaq. Nah, itu mazhab Syafi'i. Jadi pengganti ini juga berlaku untuk mengganti mandi wajib. Junub nih, ada air, cuman tidak bisa menggunakan dalam keadaan sakit. Atau memang air akati, boleh dia mengganti dengan tayamum. Dan niatnya nawa itu tayamum li istibahah shalah. Ya Allah sengaja bertayamum untuk diperbolehkan sholat, bukan raful hadas, karena dia tidak mengangkat hadas. Nah, ini kadang keliru. Nawa itu tayamum raful hadasil atau akbari, keliru. Tidak mengangkat hadas. Jadi istibahah. Ya Allah sengaja bertayamum untuk diperbolehkan sholat. Nah, itu benar. Seperti juga kita dalam keadaan sudah wudu nih, tahu-tahu ingin wudu lagi, sunnah tak? Sunnah. Di dalam kitab Tanqihul Qaul Hasih dijelaskan, wudu alal wudu, nur alal nur. Orang yang dalam keadaan wudu kemudian berwudu lagi, cahaya di atas cahaya. Nah, jadi niatnya jangan raful hadas. Nawa itu sunnah tajdidul wudu, sengaja aku sunnah memperbarui, jangan mengangkat hadas karena dia belum batal. Nah, ada yang keliru. Ayo wudhu lagi ya walaupun belum batal. Nama itu raful hadas, ini keliru. Karena dia belum mengangkat hadas, belum berhadas, jadi tidak terangkat. Yang benar nama itu sunnah, nama itu tajdidul wudu sunnah lillahi ta'ala. Atau dalam hati bahasa Indonesia, ya Allah sengaja aku sunnah memperbarui wudu. Nah, itu yang benar ya. Jadi niat ini banyak redaksinya. Bismillah. Kemudian, jadi ada beberapa bagian ibadah memang diwajibkan untuk niat. Salah satunya korban itu butuh niat. Tidak sah kalau korbannya tidak niat. Yang membedakan yufariku, yang membedakan ada pun ibadah antara kebiasaan dan ibadah adalah niat. Nanti insya Allah ada pertemuan ke pembahasan tentang korban. Kita lanjut. Babus salati, bab yang menerangkan tentang salat. Hiya ismu masdar salat, masdarnya salat. Ma'akhuzu min salat itu al-'audu bin nar bi takhfi iza atab. Salat ini salah satu hal yang melindungi daripada binar, api neraka. Jadi salah satu perisai untuk menyelamatkan gitu dari api neraka adalah salat. Kan sudah sering juga kita jelaskan al-awwal yuhasibu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nanti pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah salat. Zakat nanti, haji nanti, puasa nanti, sedekah nanti. Salat dulu yang ditimbang, yang dihisab, yang diperhitungkan. Wa aqimus sholata lizikri, kata Allah, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah di dalam ayat Quran. Jadi saking banyaknya ayat dan hadis tentang salat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan kembali kepada salat tersebut, hadama, dia telah menghancurkan daripada hadama imani. Dia telah menghancurkan tiang agama tersebut. Hadamaddin, dia telah menghancurkan tiang agama. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu secara tidak langsung dia telah merobohkan tiang di dalam agama. Dosa. Tarkul sholati amidan minal kabair, meninggalkan sholat dengan sengaja
termasuk dosa besar. Ya cukup istighfar, taubat, dan wajib diqadha. Ini kadang keliru. 4 mazhab sepakat, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, yajibul qadha man tarakus shalah. Hukumnya apa? Wajib. Ini kadang cukup taubat lah, coba istighfar. Ini keliru. Kalau kayak gitu, lagi kita udah salat subuh lah yuk. Ngapa? Istirahat dulu. Lagi kita taubat rame-rame. Ini keliru. Nah, kalau memang bisa di istighfari, wajib diqadha. Wajib diqadha. Kemudian dan di sini dijelaskan juga kita baca syarahnya Muqaddimah Hadramiyah yaitu Busrul Karim. Jadi Muqaddimah Hadramiyah ada syarahnya namanya Busrul Karim. Kalau kita ngaji Sabina kita butuh syarahnya kasih Fathus Suja. Kalau kita ngaji Fathul Qarib kita butuh hasiahnya Hasyiatul Bajuri. Hasyiatul Bajuri kita butuh lagi namanya Ibn Qasim, Lafazul Abu Suja. Kemudian kita butuh lagi namanya Al-Iqna untuk pelengkap penopang pemahaman kita dalam satu kitab. Kemudian kalau kita ngaji Mu'in kita butuh I'anat Talibin 4 jilid untuk menjelaskan juga sarah daripada Fathul Mu'in. Jadi setiap kitab itu berkaitan. Kita jadi butuh kalau kita ngaji matan kita butuh syarah A, syarah B, syarah C untuk melengkapi atau menambah satu pemahaman yang benar-benar dituju oleh maksud musonib si pengarang di kitab. Jangan pemahaman kita sendiri. Ini kadang keliru. Sini beliau mengatakan juga wahia afdalu arkani Islam ba'dal syahadatain. Dan salat ini adalah rukun yang paling afdal setelah syahadat. Jadi kan rukun Islam ada 5. Pertama syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian aqimus shalah. Nah, jadi rukun Islam yang paling afdal setelah syahadat adalah salat. Baru fal saum wa saum wal haj atau fal haj. Fa ini kadang bisa menjadi syarat atau syarat jawab kalau dalam ilmu nahwu. Haji, baru haji, wa zakat, fal zakat, maka zakat. Cuman rukun yang paling afdal di sini setelah syahadat adalah salat. Kalau kita salat dulu enggak syahadat, keliru. Syahadat dulu, syahadat ini kunci. Miftahu salat salah satunya thaharah dan muslim. Di ibadah yang paling afdal. Wahia aidan dan ini juga afdalul ibadah badani. Ibadah yang paling afdal bagian badan adalah salat. Jadi ibadah mal ya sedekah. Ibadah ilmu yang ngajarkan. Ibadah badan ya salat. Jadi ada bagian-bagiannya, ada haknya masing-masing. Nah, ini beliau mengatakan afdalul ibadal badan. Salat ini termasuk ibadah badan yang paling afdal adalah salat. Fa farduha afdalul furud dan yang difardukan dan paling afdalnya yang difardukan adalah salat. Di dalam kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi dijelaskan juga afdalul ibadah yang paling afdal ba'dal maktubah setelah salat fardu adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, duduk halaqah seperti ini walau sya'ah, walaupun sebentar. Ini pahalanya luar biasa, bahkan mengalahkan pahalanya orang yang menjenguk alfi zanazah, alfil marid. Kalah orang menjenguk jenazah 1000 jenazah dengan kita duduk sebentar mengkaji ilmu, itu lebih afdal daripada mengunjung 1000 orang sakit mengunjungi 1000 jenazah. Itu hadis. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kita taufik. Berapa banyak orang yang tidak Allah gerakkan. Jadi kalau orang tidak mau hadir majelis bukan dia tidak mau, Allah tidak menginginkan. Kenapa kayak gitu? Karena ada satu hadis, ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah itu yurid menginginkan, pakai fi'il mudhari, yurid langsung khairan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan mereka di dalam agama mereka. Jadi kita di sini Allah menginginkan kita baik, Allah yang menginginkan kita hadir. Nah, kalau orang aku belum hadir belum mau hadir, itu bukan dia yang menginginkan, tapi Allah yang belum menginginkan mereka. Karena kita nengok teks hadis ini, may yuridillahu bi khairan
yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah itu ingin, yurid, dari kata arada, khairan, kebaikan, yufaqih, Allah akan pahamkan mereka agama. Kenapa? Kalau sudah mereka paham di dalam agama, dunianya salamatan, selamat, akhiratnya wassalamatan, dan selamat. Karena dia setiap af'al perbuatan dia selalu ditimbang dengan syariat. Berapa banyak orang yang melakukan af'alnya dalam segi kacamata dia baik, tapi secara pandangan agama salah. Ini keliru juga. Jadi kalau Allah sudah menginginkan seorang itu menjadi baik, maka Allah akan pahamkan mereka dalam agama. Kemudian ada lagi setelah sholat fardu, ada lagi namanya sholat nafaluha, sholat sunnah nafilah. Nafilah itu artinya tambahan. Wa innama qadrul tahara, dan sesungguhnya sholat itu qadima, didahulukan oleh bersuci, alaiha, atas sholat. Kita jelaskan juga kemarin syarat-syarat wudu. Miftahul sholat toharo, kunci sholat itu adalah bersuci. Miftahul jannah as-sholat, kunci surga adalah sholat. Kunci untuk sholat bersuci dulu. Sudah kita jelaskan syarat-syarat. Bahkan kita jelaskan kemarin di Nurul Falah, barang siapa mentawadhu'a, barang siapa yang berwudu, wudu dengan sempurna, kemudian dia sholat, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah gugurkan dosa-dosanya min asfar, daripada kuku-kukunya. Ini hadisnya sahih. Tapi wudunya benar-benar yang sempurna, sah, melaksanakan sunnah-sunnahnya, mentasliskan 3 kalinya, merahtokan benar-benar. Kemudian kalau sunnah-sunnah wudu itu ada namanya itu takhlilu, menyala-nyalakan, adalak, menggosok. Kemudian melebihkan basuhan wajib. Karena ada satu kaidah, la yatimu wajib ila bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna basuhan yang wajib sampai kita melebihkan basuhan yang wajib. Contohnya mirfakan sampai sini, siku. Dia dilebihkan. Arba'atu sabi, 4 jari. Agar rato. Jangan pas-pasan kita di sini. Kadang buka baju malas. Nah ini keliru, ini tidak kena. Jadi lebihkan. Makanya orang zaman dulu itu kalau wudu buka baju kaki sini sampai katifun. Memang di dalam sunnah yo. Kita baca kemarin di dalam takrirat, sunnahnya sampai sini. Sunnah. Nah, untuk melebih hati-hatinya 4 jari. Kalau model Nabi Abdulnya katif. Katif itu bahu. Untuk kehati-hatian. Oh ini otomatis kena kalau sudah dari sini basuhnya. Kalau dia waktu pas-pasan takutnya yang atas tak kena, yang bawah tidak kena. Itu satu kaidah. La yatim wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna basuhan yang wajib kecuali melebihi daripada yang wajib. Basuh muka batas sini, dilebihkan sedikit ke kuping untuk kehati-hatian gitu. Agar benar-benar rato, dan kalau pas-pasan takutnya dikit beda kena. Ini sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena wudhunya tidak sah. Kadang sepak-sepak buka kerang, terletak, sepak, nyepak. Nah, kayak main bola deh. Ini tidak tahu, entah ada lakban, entah ada cat. Nah, sunnahnya digosok. Boleh tidak? Boleh. Cuman yakinkan harus rato dengan sempurna. Tapi udah kita panjang lebar kita jelaskan tentang toharo. Karena kalau di dalam hadis itu memang ada bab khusus, bab wudu itu. Ada beberapa hadis yang menekankan bahwa wudu yang sempurna itu menghapuskan dosa. Padahal amalannya gampang, mudah, tapi bisa menggugurkan dosa. Hadisnya sahih hadisnya ini. Nah, jadi kita dipinta untuk benar-benar wudu itu dengan secara syaratnya sah dan benar. Kemudian wal kharaja min ibadatil badani, dan keluar daripada ibadah badan. Jadi ada ibadah badan, selain ibadah badan ada lagi seperti ibadatul qalbi, ibadah dalam hati. Apa itu ibadah dalam hati? Kal iman. Mereka ada keimanan. Iman itu panjang lebar kalau kita jelaskan dalam kitab tauhid. Salah satunya dalam hadis apa? Al ahya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Yang mereka ada rasa malu berbuat maksiat, rasa malu tidak berjamaah, rasa malu tidak ada berbuat kebaikan. Di situ ada keimanan di dalam hati mereka. Watafakur. Tafakur itu berpikir tentang kekuasaan Allah, nikmatnya Allah. Tafakur sya'ah,
ibadah. Ini dijelaskan sering di dalam ibarah-ibarah kitab tasawuf. Orang yang sejenak, ya Rob, kalau dulu ulama tersebut kalau bangun tengah malam setelah mereka ibadah, mereka tafakur duduk sejenak berapa menit, ya Rob, mereka flashback dari bangun tidur tadi, lisan ini salah ya Rob, minta ampun. Dia berpikir, tafakur, dia merasakan, ya Allah, aku bisa bangun tidur ini, ya Allah, atas nikmat-Mu yang begitu besar, rezeki yang Kau berikan, aku bisa nafkahi kepada anak istriku. Nah, mereka tafakur dengan kekuasaan Allah, nikmatnya Allah. Ini termasuk bagian ibadah. Ini yang jarang dilakukan. Dulu di seberang ada namanya almarhum guru Syirat, Allahumma yarham. Guru kasih saya amalan. Ya guru ini tahu, wah ini orang ini orang awam, sulit kalau kita kasih zikir ini berat. Ya sudah, kamu pikir atas nikmat Allah yang kau berikan itu termasuk ibadah. Nah, kalau dikasih baca wirid kan tidak sanggup. Pak ya baca Quran, saya sholat ya dia kan ibaratnya. Nah, sudah. Jadi tafakur itu, maka dalam ibarah-ibarah kita tasawuf itu ulama mengatakan tafakur sa'a ibadah. Engkau berpikir tentang kekuasaan Allah, nikmatnya Allah itu ibadah. Wal ma'rifati, dan mengenal Allah itu termasuk ibadah. Di dalam sholat ada kekhusyuan, tadaru, ada tumanina. Di dalam fikih itu ada nama sakta sholat, ada 6. Diam di dalam sholat itu disunahkan ada beberapa tempat. Ketika habis doa iftitah, diam dulu sejenak, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam dulu, baru bismillahirrahmanirrahim, baru al-fatihah, waladdallin, amin, diam dulu, sakta itu diam, baru bayo ayat. Habis ayat diam dulu sejenak, baru ruku. Ada sakta fi shalah, diam di dalam sholat itu ada beberapa tempat disunahkan agar mendatangkan kekhusyuan, ketadaruan, dan mengenal Allah. Nah, mengenal makrifat ini salah satunya tidak cukup dengan zikir dan baca Quran, dengan mengkaji hukum. Oh ini Allah ridho, oh ini Allah murka, oh jangan aku lakukan, oh ini sah, oh ini tidak sah. Nah, jadi kita benar-benar tahu aturan di dalam Islam. Nah, aturan ini tidak bisa hadir dengan sendirinya, dengan mengkaji, dengan duduknya kita dengan majelis ilmu. Oh rupanya sholat yang benar itu seperti ini. Oh rupanya kalau kayak gini Allah ridho. Oh rupanya kayak gini Allah murka. Nah, tahunya dengan di majelis ilmu. Nah, itu termasuk ibadah hati, ibadah qalbi namanya. Ibadatul qalbi. Kemudian tawakal. Tawakal ini ibadah, termasuk ibadah yang paling sokbah, yang paling sulit ibadah. Tawakal ini benar-benar menyerahkan diri. Apa artinya kalau orang sudah menyerahkan diri? Berserah ke diri, angkat tangan. Cuman sifat tawakal ini kita letakkan di akhir. Di awalnya ada ikhtiar. Jangan terbalik. Ngaji tasawuf, fikih ada ngaji. Tawakal lah. Kalau Allah nak ngasih, dia tidur terus. Ini keliru. Berusaha dulu, ikhtiar, bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar, hasilnya aku berserah diri kepada Allah. Nah itu benar. Jangan tidak ada berusaha sudah tawakal, ini keliru. Usaha dulu baru tawakal. Aku mau maksimal ibadahku dengan kuat, dengan giat. Apapun hasilnya aku bertawakal kepada Allah. Ini benar. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati Allah. Hasilnya aku bertawakal kepada Allah. Ini benar. Artinya ketika sudah tawakal, dia tidak ada penentangan. Tidak ada penentangan. Contoh, bismillah, aku mau buka usaha ini ya. Bismillah, lillahi ta'ala. Aku sudah berusaha dengan maksimal mungkin, dengan menata barang dengan baik, sudah mencari konsumen dengan baik. Apapun hasilnya, aku serahkan kepada Allah. Nanti aku sudah berusaha. Nah, ketika hasil tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya sudah. Yang penting aku tidak melanggar syariat Allah, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin Allah belum takdirkan aku pada saat ini. Insya Allah, Allah memberikan aku rezeki yang di tempat lain atau di usaha yang lain. Nah ini namanya tawakal, menyerahkan sesuatu kepada Allah.
Allah. Nah, orang yang tidak pernah tawakal, nah ini keliru. Dia akan menyusahkan dirinya sendiri. Ya Rob, ngapo lah kayak gini? Kenapa lah kayak gini yo? Sudah kayak gini masih juga kayak gini. Akhirnya menyusahkan dirinya. Nah, akhirnya kenapa? Karena dia tidak menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Padahal rukun iman itu apa? Amanu, beriman kepada qadar baik dan qadar jelek dari Allah. Nah, kalau dia sudah berserah diri kepada Allah dan ikhlas atas ketentuan Allah, ini termasuk min ibadatil qalbi, ibadahnya hati, dan pahalanya paling besar daripada ibadah badannya. Dosanya paling besar dosa dalam hati daripada dosa zahir. Dosa dalam hati, ini kalau kita kaji tasawuf lagi, banyak dendam, benci sama orang, itu dosa besar. Namimah, hasad, kibir, sum'ah, takabur, ujub, maksud diri lebih baik. Dosa-dosa dalam hati besar. Kata ulama, kalau penyakit di badan, kalau dia mati ikut mati juga. Kalau dosa dalam hati ini dia mati, dosanya nimbul, dihisab, akan dihisab. Nah, jadi pokoknya kita penting mengkaji agama itu minimal 3 yang wajib. Arkanuddin, rukun dalam agama itu 3, tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid agar kita paham betul sudah hidup kita nih semuanya tugas kita cuma ibadah. Yang ngatur semuanya jodoh, rezeki, kematian Allah. Kenapa orang itu kadang sakit keras, banyak pikiran? Karena bukan kapasitas dia untuk memikirkannya, dia pikirkan. Yang seharusnya kinerjanya Allah dia pikirkan. Kepala kita ini kecil, otak kita ini kecil. Jangan masukkan dunia yang sebesar ini ke kepala kita yang kapasitasnya kecil. Kita pikirkan. Yang bukan urusan kita pikirkan juga. Yang belum terjadi kita pikirkan juga. Ada rasa takut, itu syaitan. Akhirnya kita menyusahkan diri kita. Akhirnya sakit-sakit keras. Kenapa? Yang bukan wilayah kita pikirkan. Kemudian was-sabri atau sabar. Termasuk ibadatul qalbi. Ibadah dalam hati adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya Allah tidak akan menghisab, pahalanya tidak akan terhitung bagi orang-orang yang selalu sabar. Sabar ini termasuk ibadah yang paling besar pahalanya, paling azam, paling agung, dan paling sulit juga mengamalkannya. Cuman kalau kita paham betul di dalam agama itu enak. Kalau orang paham betul ketika dia hidup di dunia ini, dia akan dihadapi sesuatu yang tidak mengenakan. Terus dia berganti. Ketika dia punya istri, nanti kalau menikah mungkin udah tenang. Rupanya jadi satu masalah. Melihat perilaku istrinya yang mau ceramah terus setiap hari di rumah, ya dia harus sabar karena ibadah. Berapa banyak wali jadi wali karena berkah sabar dengar istrinya ceramah. Ya nggak bisa somat yang ceramah sudah. Kalau kita tidak sabar, ambil motor keluar ngopi dulu, keluar lagi baru balik lagi. Sudah diam tuh. Dari mana? Katanya. Nah, jadi perempuan itu Allah ciptakan. Nabi mengatakan an-nisa atau al-mar'ah, perempuan itu nakis din wal akal. Perempuan itu agamanya kurang, akalnya bukan mereka tidak berakal. Kenapa? Kenapa agamanya kurang? Karena mereka ibadah tidak sempurna. Ada haid tiap bulan, ada nifas. Jadi ibadah tidak sempurna. Beda sama laki-laki. Jadi agamanya kurang. Kemudian akalnya kurang. Dalam Quran tidak boleh perempuan itu jadikan pemimpin. Karena kenapa? Perempuan itu lebih mementingkan perasaan. Kalau laki-laki akal, logika. Perempuan perasaan. Makanya pergi kondangan, cantiknya istrinya, lakinya kayak gini. Tak terima laki-laki itu kan. Kok bisa ya kata dia kan, kayak sopir sama majikan. Nah itulah kalau perasaan ini sudah kena, perempuan itu lebih cenderung ke perasaan. Nah kalau laki-laki yang dikit-dikit kena perasaannya berarti dia sama seperti perempuan.
Nah, jadi itulah sabar gitu. Ketika nanti udah punya anak enak, ujian lagi bagi mereka perilakunya, nafkahnya. Jadi hidup ini selalu ad-dunya darul bala, dunia ini tempatnya ujian. Selagi kita di dunia, kita bakalan diuji terus dengan berbagai masalah. Anak yang A ada masalah, anak yang B. Yang B selesai, yang C lagi datang masalah. Itu terus ini berganti. Nah, tunggu mati kayak Ustaz. Harus saya masalah, kena hisab di BAP, kena hisab. Kena hisab. Kapan nyamannya sih kok di surganya Allah baru selesai. Setelah syirat, melintasi syirat dengan selamat, baru dak katik masalah. Kalau belum syirat, masih dalam kubur, dihisab malaikat mungkar-nakir datang, marobuka, manabiuka, dia akan dihisab. Kemudian ada namanya yaumul mizan, yaumul jaza. Kemudian kita dibangkitkan di padang mahsyar, itu matahari sejengkal jaraknya, terus silih berganti. Akhirnya baru melintas syirat. Lepas dari syirat, aman. Baru aman. Itulah kita berharap mudah-mudahan dengan mudahnya kita melangkah di majelis ilmu, Allah mudahkan kita juga untuk melangkah ke Syiratul Mustaqim. Mudah-mudahan sekali langkah, langsung jalan. Bisa tak? Bisa. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mahaba, rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk ibadah. Fahiya afdalul minal ibadatil badan. Cinta kepada Nabi adalah ibadah. Jadi kalau suka sama Nabi, ya ikutin. Siwa Nabi tahajud, ikuti tahajud. Nabi duha, ikuti. Jangan ikut mudah be. Makruh, sunnah di atas mata kaki. Ibadahnya mudah, cuma motong 5.000 tekan jahit be. Nah, sunnahnya ini berat-berat lah. Hafal hadis sedikit, sunnah. Hafal Quran, sunnah. Apa lagi? Nah, jadi ibadah ikuti kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupi sunnai, faqad ahabbani, maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, barang siapa mencintaiku, kana ma'i fil jannah, nanti dia bersamaku di surga. Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Cuman ala kulli hal, karena keterbatasan pengetahuan di zaman sekarang, entah nanti Islam itu la yabqa, tidak akan tersisa Islam itu dalam hadis illa kecuali ismuhu, cuma namanya Islam, amalannya tidak aktif lagi, cuma namanya tersisa. Kayak azan itu kalau dalam kitab, kalau kita ngaji fikih, sunnahnya azan subuh itu dua kali. Pertama nisful lail, kedua baru masuk waktu subuh. Bagus mengingat orang, tahajud siap-siap. Sekarang coba kita lakukan, diamui orang. Jam berapa ini? Azan kasing belum subuh lah masuk. Padahal hukumnya sunnah. Jadi ada berbagai sunnah itu tertinggalan. Kita siwak. Aneh orang itu kayu kok ditaruh di gigi. Padahal hukumnya sunnah. Kalau kita jelaskan hadis tentang bersiwak ini, kata Nabi, lau asuku ala umati la amaratuhum bisiwaki inda salati indal wudu. Dalam riwayat lain, inda kulli hal. Sandio tidak memberatkan umatku, aku perintah mereka salat. Bahkan di dalam kitab Tanqihul Qaul Hasis, aku sampai takut Jibril itu datang terus, dikit-dikit nyuruh siwak, sampai takut. Busiku ini copot, kata Nabi. Kenapa Nabi Jibril itu datang? Ya Rasulullah, siwak. Saking besar badan siwak. Ada lagi sunnah. Habis sholat qobliyah subuh, sunnahnya kita tidur muntaji, tidur sebelah kanan ngadap ke kiblat. Allahumma rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail wa Izrail wa Nabi Muhammad SAW. Ini dalam kitab Al-Askar, penjelasan juga Imam Nawawi, kitab zikir-zikir. Sunnah. Nah, ini kalau kita dilakukan di masjid, pernah kita lakukan, aku satu ngantuk ya, capek. Nah, padahal hukumnya sunnah. Tawasul, Allahumma rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail wa Izrail wa Nabi Muhammad SAW. Sunnah. Nah, jadi ada yang sunnah-sunnah itu kalau kita lakukan asing dan bahkan menjadi fitnah. Alhamdulillah, karena sedihnya pengetahuan agama ya jarang yang mengkaji kitab, yang banyak cuma ceramah-ceramah kadang. Jadi pengetahuannya kurang.
Apalagi yang ngaji kitab seperti ini. Zaman dulu kan tradisi ulama-ulama terdahulu, orang-orang kampung dulu kan ngaji kitab terus kayak ini. Di kampung pada maghrib udah jarang, bahkan sedih kita udah hilang tradisi seperti ini. Bahkan satu ulama di dalam kitab Minhajus Sawi, Al Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, dia punya kitab namanya Minhajus Sawi. Itu dia mengutip satu kalam ulama, zanbun aziman, dosa yang paling besar adalah jahilu fiddin, kebodohan dalam agama. Kenapa? Dia buat dosa murtad sambil ketawa, sambil ngomong-ngomong buat dosa tidak sadar. Tidak apa-apa. Nengok film porno kan tidak berzina, cuma nengok baik. Ini loh dosa. Hati-hati. Kalau di dalam kitab Irsyad itu dijelaskan di babul iman, mengharamkan yang dihalalkan bisa murtad. Karena dia menyelesaikan syariatnya Allah, na'udzubillah.